Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow adalah suatu laporan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Berbeda dengan buku kas. Kalau dalam buku kas, pencatatannya terperinci per kejadian transaksi. Sedangkan laporan arus kas yang ditampilkan adalah ringkasan per jenis transaksi. Laporan arus kas akan sangat berguna ketika Anda akan mengevaluasi struktur keuangan, serta bisa dimanfaatkan sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Laporan arus kas akan sangat bermanfaat bagi pembukaan bisnis yang menggunakan metode accrual basis. Sedangkan pembukaan bisnis yang menggunakan metode cash basis tidak terlalu bermanfaat karena sudah ada laporan laba. Karena laporan arus kas hasil akhirnya akan sama dengan laporan laba, yaitu pemasukan dikurangi pengeluaran. Namun tidak ada salahnya kita mempelajari cara pembuatan laporan arus kas agar nanti kalau pembukaan bisnisnya ganti metode, kita sudah bisa. Laporan arus kas bentuknya seperti ini. Ada 3 elemen. Yang pertama adalah aktivitas atau kegiatan operasional. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Untuk menyusun laporan arus kas, ada 2 macam metode. Yang pertama adalah metode tidak langsung, yaitu berangkatnya dari laba bersih, pendapatan bersih. Metode yang kedua adalah metode langsung, yaitu dari omset atau penjualan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara yang metode langsung yang seperti ini. Karena yang lebih mudah untuk usaha mikro. Nah, nanti kita akan membuat laporan arus kas seperti ini di Google Sheet. Karena kalau di Excel agak susah. Ini ada contoh buku kas seperti ini, buku kasnya. Ada tanggal 1 sampai 8 Februari. Kemudian nanti dari sini, dari buku kas ini kita akan menyusun laporan arus kasnya. Langsung aja kita praktekkan. Pertama kita tambah sheet baru. Kita beri nama arus kas Februari. Kemudian kita beri judul. Ini kita tengahkan. Kemudian kita susun elemen-elemennya. Yang pertama aktivitas operasional. Ini kita bold. Ikonnya kita pilih yang agak gede. Yang pertama dari omset. Kalau Anda cuma punya satu macam omset, cukup seperti ini. Tapi kalau di buku kas Anda ada perbedaan jenis omset, misalnya ini omset B, yang lainnya omset A. Nah, kalau satu jenis omset, ini cukup pakai rumus sum. Nah, seperti ini. Tapi berhubung ada 2 jenis omset, kita hapus rumusnya, bukan pakai ini. Ini juga bukan pakai ini, tapi kita pakai rumus namanya query. Dalam kurung, datanya ambil dari
sini sampai sini, atau ini angkanya dihapus saja. Nah, jadi biar dinamis. Kalau kita mau nambah baris bisa otomatis. Nah, kemudian koma, query-nya adalah select B, kita ambil kolom B, koma, sum kolom C, kemudian dikelompokkan berdasarkan group by kolom B. Sebelum itu ada kondisinya, where B tidak sama dengan kosong, N C lebih dari 0. Seperti ini, kita tanda petik lagi, kemudian kurung tutup. Maaf, ini B-nya B besar. Nah, ini judul kolomnya tidak sesuai, kita sesuaikan dulu. Setelah group by B, ini kita kasih label. Label B sebagai penerimaan kas dari, nah seperti ini. Kemudian yang kolom C-nya kita labeli juga label sum C, dikosongi saja, jadi petik-petik gini. Maaf, kurang tanda koma. Ini labelnya tidak perlu ditulis ulang. Kita kasih tanda koma di sini. Nah, ini kita format number, pakai yang ini. Nah, kemudian yang pengeluarnya sama, kita copy saja. Query ini, Ctrl A, Ctrl C, kita taruh di sini. Bedanya adalah kalau tadi yang dipakai kolom masuk ya, kolom C, sekarang pengeluaran itu ada di kolom D. Ini kita ganti kolom D. Ini D-nya lebih dari 0. Ini pengeluaran kas ke, ini kolom D. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin memisahkan jenis yang bagi hasil ini kita modifikasi lagi. Where B tidak sama dengan kosong, N B tidak sama dengan bagi hasil. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menggunakan tanda minus di sini, kita modifikasi lagi query-nya, yaitu sum D-nya tidak langsung gini, tapi ada 0 dikurangi sum D. Yang di sini juga 0 dikurangi sum kolom D. Nah, jadi minus seperti ini. Sehingga di ini totalnya ini kita bisa pakai sum. Langsung saja ditarik sini, kemudian kurung tutup. Nah, seperti itu. Kemudian untuk aktivitas investasi, ini kita kosongi. Ini kita bold ya. Kita kosongi saja. Kemudian aktivitas pendanaan. Ini kalau ada bagi hasil atau dividen. Atau kalau di laporan arus kas sebutannya prefer. Kita tulis saja. Prefer atau bagi hasil. Ini kita cukup pakai rumus sum if. Sum if
yang ini ya. Range-nya adalah yang kolom B titik 2. Ini B2-nya kita kasih dolar dulu ya. B dolar 2, kemudian titik 2 B, kemudian kriterianya adalah yang bagi hasil. Kemudian summary-nya adalah yang kolom keluar, yaitu D. D, buku kas Februari D. Kemudian ini D2-nya pakai dolar ya. Dolar 2 sampai titik 2 D. Jadi satu kolom D di summary. Kemudian kita kurung tutup. Maaf, ini tanda petiknya bukan petik 1 tapi petik 2. Nah, seperti ini. Oh ya, ini karena ini mengurangi kas, jadi di depannya sum if kita kasih tanda minus. Nah, kemudian ini di baris berikutnya sama dengan seperti ini. Sehingga arus kas bersih dan saldo per 28 Februari sama dengan sum ini kurung tutup. Ya, seperti ini laporan arus kasnya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.